Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Dede Juliana. Saya Ahmad Fasirin. Saya Siti Fauzia Pak. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Prodi Pendidikan Agama Islam. Kami kelompok 6 dari mata kuliah Pemahaman Madrasah Efektif dengan materi menciptakan budaya madrasah efektif. Jangan lupa Simak terus videonya ya teman-teman. dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nama saya Ahmad Fasirin, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Prodi Pendidikan Agama Islam kelas E. Oke, dalam video kali ini saya akan memaparkan penjelasan tentang menciptakan budaya madrasah efektif dalam mata kuliah pengembangan madrasah efektif. Ingin tahu seperti apa materinya? Oke, jangan lupa nonton videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Baiklah, poin-poin yang akan dibahas dalam video kali ini. Yang pertama adalah pengertian budaya madrasah efektif. Yang kedua, landasan menciptakan budaya madrasah. Yang ketiga, manfaat menciptakan budaya. Yang keempat, fungsi budaya madrasah efektif. Kelima, tujuan budaya madrasah. Keenam, karakteristik budaya madrasah. Ketujuh, ruang lingkup budaya madrasah. Delapan, faktor-faktor yang mempengaruhi budaya madrasah. Kesembilan, strategi menciptakan budaya madrasah. 10, macam-macam atau model budaya madrasah efektif. 11, dampak budaya madrasah. 12, prinsip budaya madrasah efektif. Poin pertama yaitu pengertian budaya. Secara etimologi, kata budaya menurut Surja Surkanto dalam bukunya Sosiologi yaitu suatu pengantar. Budaya madrasah merupakan ciri khas, karakter atau watak citra madrasah tersebut di masyarakat luas. Poin yang kedua yaitu landasan budaya madrasah. Yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang kedua ada Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan. Yang ketiga ada Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Baiklah, selanjutnya itu mengenai fungsi budaya madrasah efektif. Yang pertama, fungsinya adalah membentuk dan mengubah gaya dan perilaku keluarga madrasah baik secara pribadi maupun secara kelompok. Fungsi yang kedua, yaitu secara internal, budaya madrasah dapat memberikan kontribusi ke dalam secara kolektif dalam bentuk aturan-aturan yang dijadikan pedoman dalam bekerja secara kolektif. Dan fungsi yang terakhir, yaitu sebagai proses adaptasi eksternal yang menentukan bagaimana organisasi dapat memenuhi tujuan yang berhubungan dengan pihak luar. Kemudian, adapun tujuan budaya madrasah. Tujuan budaya madrasah ini yaitu mengenalkan kepada masyarakat tentang pendidikan yang diajarkan di madrasah tersebut. Tidak seperti madrasah pada pembelajaran dahulu. Pembelajaran budaya pada masa ini sudah dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti baca doa sebelum mulai pembelajaran, kemudian sholat duha bersama, sholat subuh berjamaah, membaca Al-Quran bersama-sama, dan kegiatan lainnya. Baiklah, kemudian ada karakteristik budaya madrasah. Karakteristik budaya madrasah ini adalah pengetahuan dan hasil karya cipta lembaga sekolah yang berusaha ditransformasikan kepada peserta didik dan dijadikan pedoman dalam setiap tindakan dalam lembaga sekolah tersebut. Nah, adapun dalam buku Nasution tahun 2004 halaman 238 mengenai beberapa karakteristik atau indikator madrasah yang memiliki budaya kualitas atau mutu. Di antaranya yang pertama adalah perilaku sesuai dengan dan mendukung terciptanya slogan. Yang kedua, para karyawan dilibatkan dan diberdayakan. Dan yang ketiga, pekerjaan dilakukan dalam satu tim. Yang keempat, sumber daya yang memadai disediakan dimanapun, ada kapanpun dibutuhkan untuk menjamin perbaikan kualitas
secara terus-menerus. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, pendidikan dan pelatihan diadakan agar karyawan pada semua tingkat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas secara terus-menerus. Poin selanjutnya yaitu ruang lingkup budaya madrasah. Yang pertama ada perilaku, tradisi, kebiasaan, simbol-simbol budaya. Yang selanjutnya yaitu strategi menciptakan budaya madrasah efektif. Yang pertama yaitu merumuskan standar sikap dan perilaku yang berorientasi pada kinerja yang tinggi, baik bagi kepala sekolah, guru, staf, dan administrasi maupun siswa. Yang kedua, merumuskan standar pelayanan prima yang dipatuhi semua warga madrasah, guna meningkatkan mutu pelayanan kepada pelanggan sekolah, khususnya siswa dan orang tuanya. Nah, standar pelayanan prima meliputi elemen berikut: kecepatan, ketetapan, keramahan, ketanggapan, dan pemberian jaminan mutu sekolah. Dan yang ketiga yaitu melaksanakan berbagai lomba untuk mendorong siswa, guru, dan staf dalam berkompetisi. Keempat yaitu menciptakan sistem penghargaan bagi warga sekolah yang berprestasi tinggi dan pembinaan untuk siswa yang berprestasi rendah. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi budaya madrasah efektif. Yang pertama yaitu nilai-nilai dan misi organisasi. Nilai-nilai dan misi madrasah merupakan faktor yang sangat kuat mempengaruhi budaya di madrasah. Budaya merupakan suatu yang dibangun atas nilai-nilai yang dianut oleh organisasi, termasuk madrasah. Nilai-nilai dari pendiri atau pemimpin madrasah yang kemudian bertemu dengan nilai-nilai yang dianut oleh para guru dan tenaga kependidikan lainnya akan membentuk lingkungan madrasah yang kompleks, yang pada akhirnya akan menghasilkan nilai-nilai baru atau nilai-nilai tersaring yang akan dijadikan sebagai nilai-nilai kelompok yang juga disebut dengan budaya kelompok. Budaya ini akan diwujudkan dalam hal-hal yang nampak, visible, seperti logo, simbol-simbol, cara-cara berpakaian, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam atau model budaya madrasah efektif. Yang sering kita lihat budaya madrasah di sekitar sekolah itu seperti budaya kebersihan. Ini sudah tidak asing lagi. Dalam menjaga kebersihan baik di dalam maupun di luar ruangan itu dilakukan secara pribadi atau kelompok, seperti membuka alas kaki ke dalam kelas, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Nah, inilah yang sering kita temukan, yaitu budaya 5S: senyum, salam, sapa, sopan, santun. Budaya ini begitu sangat bermanfaat karena timbal baliknya adalah saling bisa menjaga silaturahmi, baik antara siswa dengan guru, guru dengan siswa, dan guru dengan guru. Begitupun siswa dengan siswa. Kemudian budaya yang ketiga adalah berpakaian. Nah, busana yang dikenakan keluarga madrasah memiliki corak dan bentuk tersendiri. Menutup aurat merupakan sebuah kewajiban bagi seorang wanita dan menutup seluruh anggota tubuh. Dan bagi laki-laki bercelana panjang dan berpenampilan rapi dan sopan. Kemudian yang keempat adalah sholat zuhur berjamaah. Sholat ini dilakukan tepat pada waktunya. Semua pembelajaran dihentikan guna melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Nah, apa sih dampak dari budaya madrasah efektif ini? Budaya dalam madrasah ini dapat berdampak positif baik bagi para siswa, bagi para guru dan staf-staf pendidikan, karena anak didik dapat mengetahui bagaimana saja cara-cara melakukan ibadah sholat, dan juga para peserta didik dapat mempelajari apa saja yang biasanya tidak dipelajari di sekolah umum. Kemudian di dalam madrasah juga diajarkan bagaimana bersikap baik kepada orang yang lebih tua darinya, seperti mengucapkan salam ketika berpapasan dengan seseorang, menghormati guru dan orang tua, menolong sesama teman jika memerlukan bantuan. Selanjutnya adalah prinsip budaya madrasah efektif. Yang pertama adalah berfokus pada visi, misi, dan tujuan madrasah. Yang kedua adalah penciptaan komunikasi formal dan informal. Yang ketiga, inovatif dan bersedia mengambil resiko. Yang keempat, memiliki strategi yang jelas. Yang kelima, berorientasi kinerja.
Yang keenam, sistem evaluasi yang jelas. Yang ketujuh, memiliki komitmen yang kuat. 8, keputusan berdasarkan konsensus. Yang kesembilan, sistem imbalan yang jelas. Dan yang kesepuluh adalah evaluasi diri. Dan poin yang terakhir yaitu masalah dan solusi. Dalam madrasah di sini pastinya memiliki banyak sekali masalah, seperti pada pembiasaan yang dilakukan setiap hari dalam lingkungan madrasah. Seperti dalam pembelajaran, ada saja para santri atau peserta didik yang tidak memperhatikan pembelajaran. Dan solusi dari masalah tersebut, kita dapat menerapkan suatu metode pembelajaran yang menarik, agar para peserta didik tidak merasa bosan dalam materi dan dapat memperhatikan pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya yaitu masalah dan solusi budaya madrasah efektif. Nah, yang kita bahas lebih utama yaitu masalah terlebih dahulu. Masalah yang sering kita dengar dalam menciptakan budaya madrasah efektif ini yaitu belum adanya pengelolaan secara maksimal dalam membina budaya madrasah. Masih banyak guru, staf, siswa, ataupun pegawai lainnya yang masih apatis atau yang masih cuek terhadap budaya yang ada di madrasah. Mereka tidak menjalankan secara maksimal, semisal dalam budaya kedisiplinan. Masih banyak yang tidak sesuai dengan budaya yang ditetapkan. Maka dari itu, salah satu solusinya yaitu dengan cara memperbaiki kualitas budaya madrasah. Misalkan adanya penegasan dan hukuman bagi yang tidak menjalankan budaya di madrasah tersebut. Karena budaya madrasah yang baik, maka secara efektif akan menghasilkan kinerja yang baik pada setiap individu, kelompok kerja, hingga madrasah sebagai suatu institusi. Nah, sehingga terwujud hubungan harmonis dan sinergitas. Masalah apa sih yang sering kita temui dalam budaya madrasah? Masalah yang biasa dihadapi dalam budaya madrasah adalah murid-murid tidak menerapkan budaya yang dibuat oleh lembaga sekolah. Misalnya dalam hal 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun. Murid-murid tidak menerapkan budaya terhadap guru-guru, begitupun sebaliknya, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar. Hal ini bisa terjadi ya, karena beberapa faktor seperti sesama guru ataupun sesama murid tidak menerapkannya ya, dan menganggap hal tersebut hanya hal sepele, sehingga budaya 5S ini sudah jarang terlihat di berbagai sekolah. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya adalah dimulai dari yang tertua, seperti guru-guru menerapkannya terhadap sesama guru yang lain, sehingga ketika murid melihat apa yang dilakukan oleh guru tersebut, yaitu menerapkan 5S, maka murid-murid pun segan dan termotivasi untuk mengaplikasikannya baik sesama murid maupun terhadap